Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau memakai celana jeans tetapi ragu-ragu karena ternyata celana jeansnya sudah ditempel di sini. Dulu ketika baru itu bagus sekali, tetapi ini pantatnya sudah penuh dengan tambal-tambalan. Kemudian di lutut, di paha sudah ada tambal-tambalan. Maka sudah saya masukkan kaki saya ke lubang celana ini, ternyata malah ujung jarinya menabrak tambalan dan akhirnya prek, sobek lagi. Padahal ketika baru bagus sekali ini, warnanya pun bagus. Ini warnanya sudah pudar, pantatnya sudah bolong, dan akhirnya pelan-pelan harus pensiun celana itu. Saudara-saudari yang terkasih, prosesnya pelan-pelan bisa semakin aus. Kalau kita berbicara tentang penyaliban Yesus, karena ini sudah mulai minggu-minggu terakhir masuk pekan suci. Besok hari Minggu kita sudah Minggu Palma, mengikuti bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu Yesus mengeluh-elukan Yesus ketika masuk di Bait Allah di Yerusalem, kota Yerusalem. Tetapi mereka dalam minggu yang sama menyalibkan Yesus. Orang-orang Israel atau orang Yahudi menyalibkan Yesus. Prosesnya pelan-pelan dan istilahnya dinamika di lapangan yang awalnya mengeluh-elukan berbelok menjadi membunuh dan menyalibkan secara keji. Tidak sampai 1 minggu, hanya 5 hari mereka akhirnya menyalibkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, proses dan dinamikanya pelan-pelan, maka kita bisa bertanya, apa benar Yesus tahu persis sejak awal bahwa dia akan mati disalibkan? Akan mati ya, tetapi disalibkan dengan cara keji dan hina. Ada yang mengatakan sudah tahu, tapi ada beberapa penafsir yang mengatakan belum tahu. Dinamika di lapangan baru menyadarkan Yesus, dia harus mati disalib. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang proses dinamika itu. Bagaimana orang-orang banyak mulai berkonflik dengan Yesus. Ketika hari Minggu dielu-elukan, Minggu Palma, tidak membayangkan bahwa hari Jumatnya Yesus akan diarak dan disalibkan. Itu yang kemudian mengatakan proses di lapangan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari Bapa Abraham, Bapa kami, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa kau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham."
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dinamika di lapangan akhirnya mengajak setiap orang untuk membenci Yesus. Dari yang tadinya menyukai, dalam waktu dekat membenci dan teriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Padahal hari Minggunya, "Hosana putra Daud, Hosana putra Daud." Dan Injil hari ini menggambarkan bagaimana proses di lapangan itu. Semakin tinggi ketegangan antara orang banyak dengan Yesus. Karena mereka tidak percaya, mereka menaruh dendam kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, segala hal itu punya proses. Kalau kita membaca berita-berita seorang caleg yang kemudian bersama pacar dan pembunuh bayaran membunuh seorang wanita, bahkan itu sahabatnya sendiri, dan itu pacar dari mantan pacarnya, maka kita bisa memahami. Tidak mungkin orang ketemu di jalan langsung membunuh, tetapi dinamika di lapangan mengajarkan orang itu untuk beramai-ramai membunuh anak muda itu, dan akhirnya dibuang sampai ke arah Jawa Barat. Dan ini tentu saja sesuatu yang berproses. Negatif ya, proses ke arah kehancuran, keberdosaan. Tetapi kita untuk yang menjadi baik itu pun membutuhkan proses. Proses untuk kebaikan. Proses untuk pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mendampingi para korban-korban narkoba, pecandu atau orang-orang yang sudah kecanduan narkoba itu. Kemudian saya, walaupun hanya mungkin 2-3 bulan tinggal bersama mereka, saya mencoba mendalami prosesnya ketika mereka jatuh ke dalam kecanduan. Itu juga berproses, dan kalau jelek itu prosesnya cepat. Ada satu orang yang kemudian dia berproses, tiba-tiba sudah tahu-tahu parah, menghabiskan semua uangnya, bahkan mencuri barang di rumahnya untuk dijual untuk mendapatkan barang haram itu atau narkoba, sabu. Tetapi kemudian ketika sudah hancur dan orang tuanya menyadari, lalu dijebaklah orang itu dalam arti positif bahwa dia pemakai narkoba. Ada polisi yang mengajak dia untuk memilih apakah mau direhab atau dimasukkan penjara. Padahal polisi itu juga kenal dalam arti supaya anak ini mau direhab. Kalau dengan fasilitas atau kehendak sendiri untuk direhabilitasi, itu tidak mungkin atau kemungkinan kecil. Karena pertimbangan-pertimbangan orang yang sudah kecanduan, dia sudah tidak normal. Dia sudah tidak bisa bersih membuat pertimbangan-pertimbangan. Maka direhablah. Dalam rehab ini hari demi hari, menit demi menit, semua diperbaiki. Dia mencoba untuk saling mendukung karena sistem pendampingnya adalah therapeutic community, terapi komunitas. Satu dengan yang lain saling mendukung, sharing, menegur, menguatkan, dan kemudian 24 jam mereka hidup bersama. Mereka mencoba memberi behavior list atau list kebiasaan para teman-temannya yang sesama pecandu tadi. Kalau semakin ada perbaikan. Tetapi kalau semakin jatuh habitnya, behaviornya, maka berarti dia semakin tidak terselamatkan atau tidak maju. Tetapi kalau semakin baik, semakin positif, semakin disiplin, dan itu berarti dia semakin maju.
dan akhirnya proses yang berat, pelan-pelan, dan kadang sungguh-sungguh menyedihkan ini bisa dilewati dengan baik. Proses. Maka kalau kita mempunyai masalah, saudara-saudari, mari kita berproses bersama Tuhan. Kita hadapi semua dengan syukur. Tidak bisa langsung instan kita maunya selesai, tetapi dengan syukur, dengan proses. Semuanya dengan proses. Semuanya dengan salib untuk sampai kepada kebangkitan. Celana pun proses untuk menjadi pudar warnanya dan sobek-sobek. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.